Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq al-khidna murhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Ja'alana min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba sama-sama mempelajari berbagai hal dalam agama kita, dalam syariat Islam, tentang bagaimana mendidik ya dan membesarkan anak dengan harapan mudah-mudahan mereka tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima bacaan salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dicatat, takdirkan oleh Allah sebagai orang yang akan berbahagia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera ya, lalu kemudian dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang Tarbiyatul Aulad ya, berdasarkan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. ya, Abdullah Nasih Alwan dan ditahqiq oleh Syekh Ihsan Al-Utaibi. Buku ini memang judulnya adalah Tarbiyatul Aulad ya, kemudian didefinisikan, diartikan sebagai pendidikan anak di dalam Islam. Dan sudah ada versi terjemahnya di dalam Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Anda bisa mencarinya di toko-toko buku ya, baik online maupun juga toko buku offline. Dan Anda juga bisa menyimak ya program ini karena buku ini insya Allah akan membahas tuntas tentang bagaimana pandangan Dr. Nasih Alwan, Abdullah Nasih Alwan di dalam mengembangkan pendidikan atau tarbiyatul aulad bagi anak-anak kita ya. Nah, masih dalam pembahasan terkait dengan perasaan psikologis ya manusia terkait dengan kehadiran anak-anak, bahwa kita tidak nafikan yang namanya orang tua ya, yang namanya ayah dan ibu, ayah bunda ya, pasti ada memiliki perasaan psikologis ya, baik positif maupun negatif ya. Karena kan tidak semua orang tua ya punya perasaan positif, perasaan psikologis positif terhadap anak-anak mereka. Ada juga yang kemudian ya kita dapati kasus-kasus ya orang tua merasa tertekan ya, merasakan perasaan negatif ya terhadap anak-anak mereka. Makanya kemudian kita jumpai kasus ya ada orang tua yang kemudian tega ya menyakiti anak-anaknya,
kemudian membuang anak-anaknya, ya. Bahkan nauzubillah ada yang sampai tega membunuh anak-anaknya. Tentu itu anomali ya, karena pada dasarnya kalau dalam kondisi normal manusia itu punya sifat sayang ya kepada darah dagingnya. Apalagi kalau seorang ibu ya susah payah melahirkan, itu hilang rasa sakitnya ketika dia lihat bayi yang disodorkan sama dokter, sama bidan, sama dukun beranak kalau dulu ya. Dilihatkan anaknya, hilang tuh rasa sakitnya. Ya, yang lahir adalah rasa bahagia. Itu normal ya, kondisi normal begitu. Tetapi memang ya karena adanya iblis ya la'natullah alaihim, di mana ya, dia selalu membisikkan ya perasaan-perasaan yang menggiring manusia kepada keingkaran, kepada ketakutan ya, yang tidak beralasan begitu. Nah, sehingga kemudian ada kondisi orang tua yang kemudian mengalami masalah ya, masalah perasaan psikologi terhadap anak-anak mereka. Itu ujian lah ya. Nah ya, dan sebagai sebuah perasaan atau kondisi normal bagi orang tua ya, umumnya orang tua pasti punya rasa cinta. Bahkan ya, dalam banyak kasus ya kecintaan orang tua kepada anaknya begitu besar. Ya, dan ini juga dibahas di dalam Al-Quran. Ya. Kalau dulu ya orang-orang di zaman Rasulullah SAW punya kecintaan yang besar terhadap anak laki-laki. Nah, melebihi kecintaan mereka kepada anak perempuan. Ya, bahkan tidak sedikit ya mereka yang miskin ya secara perekonomian ya lebih memilih membunuh bayi perempuannya, anak perempuannya ketimbang kemudian membesarkannya. Itu tadi ya, itu ya perasaan psikologi yang tidak normal itu, yang negatif itu. Nah dalam hal ini ya, kecintaan itu adalah sesuatu yang juga bagian dari perasaan psikologis yang ada pada diri orang tua yang Allah jadikan. Ya, makanya disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, surah Ali Imran ya, ayat yang ke-14. Dijadikan indah pada diri manusia kecintaan kepada wanita ya, dan juga kemudian anak-anak laki-laki. Jadi memang ada situasi dan kondisi di mana kemudian orang tua begitu ya mencintai. Karena memang ya kalaulah kita mau jujur, hati orang tua ini ya, ayah dan ibu inilah ya, kita apalagi yang sudah jadi ayah ibu ya, kalau mau jujur ya mencerminkan perasaan jujurnya, maka sesungguhnya hati orang tua itu dipenuhi oleh rasa cinta kepada anak-anak mereka, dipenuhi oleh rasa kasih sayang ya, kepada anak-anak mereka. Maka hendaknya kemudian perasaan itu ya apalagi perasaannya begitu besar ya, dalam konteks kita sebagai hamba ya, Abdullah ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala ya, perlu kita perhatikan jangan sampai perasaan cinta yang begitu besar ini ya, sebagaimana tema yang akan kita angkat pada ini tentang memprioritaskan urusan Islam ya, daripada kecintaan kepada anak. Jadi jangan sampai rasa cinta, kecenderungan kita yang besar kepada anak-anak ini kemudian menghalangi kita untuk bersungguh-sungguh ya, atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Karena memang ya hajat ya, kepentingan Islam ya, segala perintah Allah, segala perintah Rasulullah SAW ini harus didulukan dibandingkan apapun. Ya. Ya, karena memang itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya. Lahirnya adanya kita di alam dunia ini untuk menegakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Ya. Makanya kemudian dalam kasus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
ketika diperintahkan untuk menyembelih ya dia laksanakan perintah itu. Padahal kalau bicara cinta ya besar sekali kan cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada putranya. Tapi Allah perintahkan. Ini bagian dari bagaimana Allah mengingatkan kita tentang satu kondisi di mana ada orang-orang yang kemudian besarnya rasa cinta dia kepada anak-anaknya, kepada anak-anaknya, kemudian menyebabkannya terhalang dari bersungguh-sungguh di jalan Allah, terhalang dari jihad fi sabilillah, terhalang dari berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terhalang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya. Ada kan kasus orang tua kapan berangkat haji, kapan mendaftar haji, tunggu dulu deh, ya, tunggu anak-anak masih kecil, gitu ya, anak-anak masih kecil. Siapa yang mau ngurusin? Ya udah tunda. Begitu anaknya udah agak besar, udah masuk SMP, ditanya lagi kapan mau daftar haji? Ya, anak-anak lagi perlu biaya nih, gitu kan, masih perlu perhatian, lagi labil, ya. Orang kita nggak bisa ditinggal anak-anak nih. Ya sudah, gitu kan. Kapan mau berangkat? Tunggulah anak-anak di SMA. Begitu anak-anaknya udah SMA, kapan mau daftar haji? Ya anak-anak sekarang lagi mau masuk masa remaja, begitu kan, ya, lagi pupur-puburnya begitu. Kadang-kadang suka buat teman-teman ya, atau nginep kemana, ini ngeri juga gitu. Ini nggak bisa ditinggal nih. Gitu. Nanti kapan? Nunggu sampai anaknya kuliah. Begitu anaknya kuliah, kapan mau daftar haji? Aduh belum bisa, soalnya anak lagi kuliah, ya, perlu banyak biaya. Kemudian apa lagi alasannya? Ya, apalagi dia ngekos, ya harus diawasin begitu. Ya. Sampailah anak kemudian mau nikah, anak mau nikah nggak bisa pergi. Selesai nikah, anak punya cucu, ya akhirnya kemudian terhalang ya dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai contoh kecil saja, banyak sebetulnya. Ya situasi di mana orang tua kemudian ya, terhalang ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, beribadah lantaran kecintaan mereka kepada anak-anaknya. Ini tidak boleh. Ya, untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, bahwa Allah memang jadikan kita bernasab ya, memiliki keturunan ya. Lalu Allah jadikan dalam diri kita rasa cinta dan sayang kepada mereka. Nah, itu bukan berarti kemudian karena itu kita melupakan, melalaikan inti tujuan dari hidup kita, ya, yaitu menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi. Ini yang kemudian harus kita pahami. Nah demikianlah yang harus dipahami, demikianlah yang dipahami oleh generasi-generasi pertama di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Ini mereka paham betul. Ya. Bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, yang sampai kemudian sanggup ya menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, mereka ya para sahabat Rasulullah SAW ya, apalagi yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun ya, generasi pertama ya, yang bersyahadat kepada Rasulullah SAW, ya mereka tidak mengenal pergerakan selain pergerakan jihad ya. Ya. Mereka mengabaikan masa di mana mereka harus membelai ya, membelai anak-anak mereka ya, memperhatikan anak-anak mereka gitu. Itu mereka kesampingan karena memang yang dibutuhkan ketika itu adalah jihad fi sabilillah agar kalimat Allah tegak di muka bumi. Padahal kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya anak kecil, ya Sayyidina Umar Ibn Khattab juga sama, dan sahabat-sahabat mereka juga punya anak. Tetapi ketika ada perintah untuk berjihad mereka bangkit, ya, mengabaikan masa-masa indah mereka untuk bergelut bercengkrama dengan anak-anak mereka. Maka tidak aneh bila kemudian kita mendengar dalam sejarah ya tentang kiprah para sahabat ini. Ya, begitu besar ya di dalam kancah dakwah Islamiyah. Ya. Jejak-jejak dakwah mereka itu begitu besar ya. Kalau kita lihat di Saudi Arabia yang sudah pergi umrah ya, ya ada kebun, ada ladang kurma besar ya, yang itu ternyata
bagian dari wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan dan punya rekening wakaf ya. Itu catatan sejarah rekening yang tertua ya di dunia ini adalah rekening milik Sayyidina Utsman bin Affan. Karena beliau mewakafkan ya beberapa bidang tanahnya untuk dijadikan kebun, dan kemudian sekarang kebun itu tanah wakaf itu dijadikan kebun. Ada juga sumur ya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, bahkan kalau berbicara bagaimana ya pengorbanan yang mereka berikan ya tidak tanggung-tanggung ya, dan mereka umumnya adalah orang-orang yang tidak takut mati, justru mengharapkan syahid ya, wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap peperangan ya, kalau kita baca sirah nabawiyah, kaum muslimin itu ya nggak peduli ya jumlah mereka berapa ya, kalau memang diperintahkan Rasulullah untuk berperang dia turun. Makanya di dalam Islam itu jumlah pasukan itu bukan patokan menang kalah, karena Allah punya pasukan tersendiri ya. Ya, kalau Allah mau walaupun jumlah pasukan kaum muslimin sedikit, Allah akan menurunkan bala bantuan ya, malaikat. Itu terjadi di zaman Rasulullah pada saat perang Badar ya. Allah menurunkan bantuan 5.000 malaikat. Malaikat tahu sendiri lah ya. Kalau perang gitu. Jadi ya, itu yang mereka harapkan ya, syahid ya. Nah, seperti apa dikatakan oleh misalnya nih ya sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ya, ketika dia berhadapan dengan penguasa Mesir yaitu Raja Muqawqis yang mengancamnya dengan kekuatan pasukan Romawi dan juga membujuknya dengan harta ya, supaya kemudian dia mau berkhianat ya. Maka apa kata Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ya, beliau dengan tegas lantang mengatakan, janganlah kalian menipu diri Anda ya, sendiri dan sahabat-sahabat Anda. Anda menakut-nakuti kami dengan kekuatan Romawi yang berjumlah banyak. Anda juga mengatakan bahwa kami tidak akan mampu mengalahkan mereka. Ya, demi usiaku sungguh bukan itu yang membuat kami takut dan bukan pula kematian. Jika yang kamu katakan itu memang benar. Jadi ya, penegasannya di situ, kita itu bukan takut dengan jumlah. Kita nggak akan takut dengan jumlah yang banyak karena beliau sudah mengalami masa-masa peperangan bersama dengan Rasulullah ya. Jumlah sedikit bisa menang kok ya. Ya, kalau bab mati ya kaum muslimin juga bukan itu yang kita tahu, karena mati itu satu kepastian dimanapun kita akan mati ya. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran walaupun kita ngumpet ya di dalam bahasa Al-Quran fi burujim musayyadah, dalam kubah yang enggak ada celah ya. Kalau udah waktunya mati. Maka bukan jumlah musuh yang banyak, bukan pula kematian yang ditakutkan oleh kaum muslimin ya. Ini menggambarkan betapa mereka orang-orang yang memang tujuan hidupnya jelas ya, menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi. Nah dalam hal ini ya, jadi kata Sayyidina Ubadah bin Samit ya, beliau mengatakan ya, kami berada dalam salah satu dari dua kebaikan. Apabila kami dapat mengalahkanmu, ya, kata Sayyidina Ubadah bin Samit, maka kami akan mendapatkan keuntungan di dunia. Jelas ya. Atau jika kamu dapat mengalahkan kami, ya kami syahid semua ini, wafat begitu ya, maka kami akan mendapatkan keuntungan akhirat, masuk surga orang-orang kita nih, kami nih. Ya, dan sesungguhnya Allah telah menyatakan ini dalam firman-Nya, ya, beliau mengutip surah Al-Baqarah ayat yang ke-249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tak ada seorang pun di antara kami, ya, kata Sayyidina Ubadah bin Samit ini, kecuali ia berdoa kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan sore hari agar dapat gugur di jalan Allah.
agar Allah tidak mengembalikannya ke kampung halaman dan negerinya. Tidak ada di antara kami yang mempunyai keinginan untuk kembali kepada keluarga dan anak-anaknya. Sebab setiap orang di antara kami telah menitipkan keluarga dan anak-anaknya kepada Rabb-Nya. Kami hanya memiliki tujuan berjihad di jalan Allah dan meninggikan kalimat-kalimatnya. Adapun jika Anda mengatakan bahwa kehidupan kami ini sempit, maka sesungguhnya kami lebih lapang. Dan sekiranya dunia ini milik kami seluruhnya, maka kami pun tidak akan mengambilnya lebih banyak dari yang kami perlukan. Nah, tegas, lugas, jelas. Dan itu menggambarkan prinsip kaum muslimin ya, di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, jadi anak-anak keluarga ya, itu tidak akan menghalangi seorang mukmin sejati dari berjihad, jadi dari bersungguh-sungguh ya, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ya, kata Dr. Nasih Alwan ya, hanyalah salah satu dari 1000 atau sekian ribu sikap luhur dari para sahabat ya, yang tercatat dalam catatan sejarah yang begitu panjang. Dan tidaklah semua pengorbanan mereka semua ini ya, dan prioritas cintanya mereka kepada jihad dan dakwah yang mengalahkan kecintaan mereka kepada anak-anak dan keluarga, rumah dan kerabat ya, melainkan mereka telah menemukan ya, sebuah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Taubah ayat yang ke-24 di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah ya, ini bagian dari prinsip seorang muslim sebagaimana yang digambarkan oleh sosok ya, yang digambarkan dalam kalimat ya, untayan kalimat tadi ya, Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi prinsip ini ya, yang dia pegang. Apa prinsipnya? Katakanlah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari jihad ya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi inilah kekhawatiran tertinggi bagi seorang muslim. Ya, seorang muslim sejati bukan mengkhawatirkan bagaimana nasib keluarga dan anaknya. Ya, ketika dihadapkan kepada perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya ada perintah dari Allah. Kemudian ya, di satu sisi muncul anak, keluarga, kerabat sebagai penghalang. Nah, kayak dari contohnya ya. Kapan mau daftar haji? Aduh, anak-anak masih kecil. Ini kan muncul begitu. Ya bukan dan kita nggak sayang sama anak, tapi kita tahu apalagi zaman sekarang ini, mau daftar haji baru bisa berangkat kemungkinan ya 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Kalau kemudian semangat itu untuk mendaftar haji tidak dibuktikan, tidak dilaksanakan dengan alasan ini tuh ya repot. Dan ada banyak perintah lain ya. Kenapa nggak ngeluarin zakat? Aduh, ya, adalah alasannya. Kenapa nggak pergi ngaji nih? Ya gitu ya. Biasanya kan pergi ngaji jadi diajak ngaji kok nggak mau pergi gitu ya. Alasannya apa ya? Anak, keluarga. Nah, kalaulah itu yang dihadapkan ya, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada sebuah perintah yang harus ditegakkan ya dalam hidup kita, kemudian anak-anak ini menjadi penghalang ya, bagi seorang muslim ya, itu seharusnya tidak terjadi ya. Dia bisa mengalahkan itu
Karena yang ditakuti oleh seorang muslim atau seorang mukmin yang sejati bukan masa depan anak-anak itu, tetapi adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diancamkan di dalam ayat ini. Kalaulah sampai itu tadi yang Allah sebutkan, orang tua, intinya keluarga lah gitu ya. Lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kita cintai daripada berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ngeri ya kalau Allah udah ngomong begitu ya. Itu kan artinya bahasa marah. Kita kalau ngemarah sama orang, oh begitu kamu ya. Lihat nanti. Kalimat lihat nanti itu bukan ungkapan yang membahagiakan ya. Itu ancaman walaupun masih absurd gitu ya, masih belum jelas, tapi itu ancaman. Dan itu yang dikhawatirkan, itu yang lebih dikhawatirkan oleh seorang muslim sejati ketimbang kemudian ya berbicara tentang masa depan anak-anak. Karena pada dasarnya sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, seorang muslim di dalam hatinya sudah ada ruang di mana dia ya, dengan lapang dada menitipkan anak-anak ini, keluarga ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita sadari ya sahabat Aidim yang dirahmati Allah, sekaya apapun kita, sekuat apapun fisik kita tidak akan pernah bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang punya harta banyak tetapi kemudian tidak berdaya ketika anaknya sakit. Padahal dia bisa beli apapun. Tapi ada kasus di mana kemudian orang itu tidak bisa membeli hidup anaknya. Yang kena sakitnya udah dibawa ke sana kemudian enggak sembuh. Padahal punya duit banyak. Enggak berseri ya, kayak tisu, dicabut ada lagi, cabut ada lagi. Tapi ketika berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala enggak berdaya. Berapa banyak orang tua yang punya fisik kuat, tentara, tetapi kemudian tidak bisa juga menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya terbaring lemah. Ini yang kemudian harus kita sadari bahwa kita ya, membesarkan anak ini bukan karena kekuatan diri kita, melainkan karena izin Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada perintah Allah, jangan jadikan anak ini sebagai penghalang. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak ini menjadi penghalang antara kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ya, disitulah diuji kita harus menunjukkan bahwa kita lebih memilih Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam artian kita mengabaikan anak-anak ini. Bedanya begitu ya, muslim dengan non muslim. Konsep seorang muslim sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ketika dia memilih Allah, bukan berarti dia mengabaikan anak-anaknya. Kenapa? Karena ketika dia memilih Allah Subhanahu wa taala, itu sama artinya dia sedang mengurusi anak-anak, hajat anak-anaknya. Kenapa? Karena Allah yang kemudian akan mengurus anak-anak ini sebagaimana yang semestinya dan sebaiknya. Contoh ya, sebagaimana yang terjadi pada Sayyidah Hana ya, Sayyidah Hana binti Fakuda yang merupakan istri dari Imran ya, kakek dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau berbicara kecintaan, siapa orang tua yang gak cinta sama anaknya? Apalagi anaknya lahir ya lucu gitu kan, tapi dia sudah kadung janji kepada Allah ya. Nazarnya sudah dia sebutkan bahwa kalau dia punya anak ini akan diserahkan ke Baitul Maqdis ya, dia akan serahkan. Itu kan itu kan konsekuensi sebuah ketaatan ya, kan banyak juga di antara yang udah janji begitu terpenuhi kita bingung, waduh janjinya nggak bisa nih kayaknya ini ya. Ada kemudian banyak orang yang kemudian mengingkari janji. Nah, Sayyidah Hana ketika menyadari ini bagian dari perintah Allah memenuhi janji ya, nazar
Di satu sisi ini anak baru lahir, ya gimana? Tapi dia pilih ya untuk kemudian memenuhi janjinya, menyerahkannya ke Baitul Maqdis, dan itu tidak dalam rangka mengabaikan hajat anaknya. Bukan dalam rangka mengabaikan hajat. Kalau dalam konteks kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada istilah egoisme. Wah, misalnya gini ya. Oh, kok begitu ya? Anak diabaikan. Bukan, justru ketika kita berhadapan dengan Allah, kita bukan sedang mengabaikan anak, tapi kita sedang memelihara anak. Nah, itu bedanya sudut pandang agama ya dengan sudut pandang kita dunia. Kalau kita berhadapan dengan orang, kemudian ya misalnya bos, ini perintah bos ya. Ini ada hajat anak. Ketika kita mengabaikan hajat anak, mengikuti hajat bos, memang ya anak terabaikan. Karena yang kita hadapi manusia. Tapi kalau yang kita hadapi Allah, justru ya karena Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan anak kita juga, dia akan memenuhi hajatnya. Sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidah Hannah tadi. Begitu dia menyerahkan, memenuhi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Apakah anaknya terabaikan? Tidak. Justru Allah mengatakan fataqabbalaha, maka Allah fataqabbalaha biqabulin hasanin. Maka Allah menerimanya ya, ketaatan itu, nazarnya itu dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Apa yang terjadi? Anaknya kemudian dibesarkan oleh seorang nabi, Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Dan kemudian tumbuh menjadi pribadi yang salehah. Bahkan Allah memberinya rezeki dari langit ya. Makanan yang senantiasa tersedia di mihrabnya. Lalu kemudian punya anak, lahir seorang nabi juga. Kan luar biasa. Coba kalau Sayyidah Hannah, istri Imran ini tidak memenuhi nazarnya, tidak memenuhi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan rasa cintanya kepada anak, enggak akan kejadian itu. Bisa jadi ya. Tetapi karena dia taat, ya, mementingkan ketaatannya kepada Allah, mengabaikan rasa cinta, tetapi kemudian pada prakteknya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya perlakuan yang terbaik kepadanya dan kepada anak-anaknya. Ya, jadi ini yang kemudian harus kita pahami. Imam Hasan Al-Banna ya, ketika beliau menginspeksi para pemuda yang berdakwah kepada Allah di setiap kejadian dan kondisi, ketika beliau hendak keluar dan dalam urusan tersebut, anak yang bernama Saiful Islam jatuh sakit dan hampir meninggal. Maka berkatalah sang istri ya, kepada beliau, apa katanya? Sekiranya engkau bisa menyempatkan tinggal sejenak bersama kami dan duduk di samping anakmu yang sedang sakit. Ya, istrinya berharap, enggak, jangan pergi dulu lah, ini anakmu lagi sakit begitu. Apa kata Imam Syahid ya, Hasan Al-Banna, beliau mengatakan sambil membawa tas di tangannya, jika Allah menganugerahi kesembuhan kepada anakku, maka segala puji bagi Allah atas pemberiannya. Tetapi jika ia ditakdirkan untuk mati, maka kakeknya lebih mengetahui jalan ke kubur. Kemudian beliau berlalu sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Taubah ayat yang ke-24, Qul in kana abaukum wa abnaukum. Yang tadi itu ayatnya sampai akhir. Jadi ya, ayat ini yang menjadi prinsip dalam diri beliau ketika ada dua opsi tadi ya. Jihad fi sabilillah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihadapkan dengan kondisi ya, dengan kecintaan kita kepada anak-anak kita. Karena Tuhan anak kita ini Allah juga. Kalau kita berpihak kepada Allah, anak kita dijaga Allah. Konsepnya begitu ya, prinsipnya begitu. Dan itulah yang seharusnya menjadi semboyan ya bagi setiap muslim ya di dalam meninggikan kalimat Allah. Ya, demikian juga para dai ya yang harus naik gunung turun gunung ya, masuk ke daerah-daerah pelosok untuk kemudian menyampaikan dakwah ya kepada
mereka yang belum mengenal Islam dan mereka berpotensi untuk menjadi muslim sampai ke sana. Ya. Jadi prinsipnya harus begitu. Nah, dan ini yang kemudian juga harus dipahami oleh tidak hanya seorang suami, seorang ayah, tetapi juga oleh seorang ibu. Ya, jadi bab ini bab suami istri, bab ayah dan bunda harus paham. Jadi ketika kayak tadi ya yang terjadi pada Hasan Al-Banna ya, Al-Imam Hasan Al-Banna ya, ketika beliau mau menginspeksi pasukan kaum muslimin, lalu kemudian anaknya sakit ya, beliau kembali kepada prinsip ayat ini ya, surah Taubah ayat yang ke-24 ya, dan kemudian ya, itu menjadi kekuatan. Dan seorang istri ya, kalau fikrahnya ya, pemikirannya sama ya, harus mendukung ini juga. Itu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kemudian menyalahkan suami begitu ya. Aduh, bapakmu lebih memilih pergi ya daripada di rumah bersama dengan anak-anak. Ya, kalau konteksnya ya, perginya memenuhi ketaatan kepada Allah, harus berbangga dan harus disupport. Karena apa? Insya Allah ya, rasa sepi apalagi ya. Kemudian apa yang sifatnya bagian dari hajat anak-anak ini akan Allah Subhanahu wa taala jaga. Ya, akan Allah Subhanahu wa taala jaga. Karena pada prinsipnya seorang muslim itu tadi ya. Kembali kepada surah Taubah ayat yang ke-24 ya. Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah harus diutamakan. Nah, oleh karena itu ya kepada para orang tua yang beriman ya, haruslah ya, yang namanya kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu menguasai hati kita, memenuhi jiwa raga kita, memenuhi hati keluarga kita, dan kecintaan tersebut harus lebih didahulukan. Ya. Daripada kecintaan kepada keluarga, anak, kerabat ya. Sehingga kemudian ya, kita ya, apalagi yang berjibaku di dalam dunia dakwah ya, bisa kemudian berangkat ya, memenuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya, kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang seperti digambarkan itu. Ya, pernah pula terjadi ya di zaman Rasulullah SAW ya, ada sebuah ucapan ya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang hendak menyempurnakan keimanannya, yang ingin merasakan manisnya iman ya dari hati yang paling dalam dan mengenyam lezatnya iman dari dalam yang jauh di dalam rongga dada. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Salasun, ya, ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi ada 3 perkara kata Rasulullah, kalau kita mendapatkan salah satunya, maka kita ya, kalian kata Rasulullah akan mendapatkan, merasakan kemanisan ya, halawatul iman, lezatnya iman. Ini harusnya kita penasaran nih, iman itu lezatnya seperti apa sih? Nah, kalau kita penasaran kata Rasulullah ada 3 hal yang kalau kita memenuhinya ya, memenuhi salah satunya, maka kita akan merasakan halawatul iman. Apa kata Rasulullah SAW ya, terkait dengan 3 hal ini? Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama kata Rasulullah SAW, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dirinya daripada selain keduanya. Jadi enggak ada yang lebih cintai di dunia ini selain kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau bab cintanya sudah sampai ke sana ya, sudah memenuhi hatinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaan kepada yang lain, nah ini manisnya iman akan terasa. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ketika dia mencintai orang lain, mencintai seseorang, apakah
Ini kalau babnya seseorang ya general ya, bisa jadi yang terdekat, yang jauh juga sama. Termasuklah kepada anak-anak. Ya, ketika dia mencintai anaknya, ya, disebabkan Rasulullah, manisnya iman akan terasa ketika cinta itu landasannya adalah karena Allah. Ya, jadi kalimat wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, nah, maka cintanya itu tidaklah melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya itu bukan semata-mata karena kamu tuh anak saya, kamu tuh darah daging saya, kamu tuh lahir dari rahim saya kalau ibu. Bukan karena itu, tetapi apa? Kamu adalah makhluk yang Allah titipkan kepada saya, yang karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk menjaga dan memeliharamu. Allah tuh, Allah yang menjadi landasan kecintanya kepada anaknya. Nah, kalau sampai ke sana, maka manisnya iman akan terasa di dalam kalbu. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdzaba finnar. Dan membenci, ya, jika dia dikembalikan kepada kekafiran sebagaimana ia takut dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ketika dipaksa untuk kembali kepada keingkaran, ya, dipaksa untuk maksiat, dipaksa untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dipaksa untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia benci. Enggak suka kalau ada bab-bab perkara-perkara yang memaksa dirinya untuk ingkar kepada Allah, untuk menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa bencinya sama dengan kebenciannya kalau dirinya dilemparin ke dalam neraka. Ada nggak sih orang yang suka dilemparin ke neraka? Nggak ada. Orang tuh semua kalau berbicara hati pasti nggak mau ya dilemparkan ke dalam neraka. Pasti benci. Jangan sampai deh ya kita masuk neraka, kan begitu. Nah, kebencian itu terlihat ketika ada situasi di mana dia dipaksa untuk menyalahi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau. Nah, orang yang kayak gini, kata Rasulullah SAW, termasuk ke dalam orang yang akan merasakan lezat dan manisnya iman. Kalau iman sudah terasa lezat dan manis di dalam dada kita, maka tidak ada yang layak bagi kita kecuali jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku yang berada di antara kedua sisiku. Kata Sayyidina Umar, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sebelum ia mencintai aku lebih daripada dia mencintai diri mereka sendiri. Sayyidina Umar kemudian berkata, demi zat yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri yang berada di antara kedua sisiku. Nabi kemudian menjawab, sekarang wahai Umar, maksudnya adalah sekarang telah sempurna iman. Jangankan mencintai anak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, mencintai diri kita sendiri melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kata Rasulullah SAW, itu bukan iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu betul-betul kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada kecintaan kepada apapun, apalagi kepada anak, gitu ya. Disebutkan juga di dalam hadis ya yang lainnya sahihah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna iman seseorang, hingga ia menjadikan hawa nafsunya, ya, hajat dirinya ini, ya, mengikuti apa yang didatangkan kepadaku, yaitu wahyunya. Ya. Jadi sampai-sampai ya, kalau berbicara maksud tadi kan mencintai diri ya. Ya kan kita ini bab mencintai diri itu berbicara memenuhi keinginan diri. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, gak sempurna iman seorang mukmin ketika hawa nafsunya belum mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala, belum mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang mengatakan wa minan nasi may yasri nafsahu libtigha amradatillah.
dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya, maksudnya itu mengorbankan keinginan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Raufun bil ibad, dan Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ini akan mendapatkan kasihnya Allah. Ya, di dalam riwayat lain ya, di dalam kitab Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim disebutkan ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, Rasulullah maksudnya, ya, hingga aku menjadi yang paling ia cintai daripada hartanya, anaknya, dan juga semua manusia. Jadi kalau ada bab Allah dan Rasulnya, ya, perintah Allah dan Rasulnya, seorang mukmin akan mengatakan sami'na wa ta'na, walaupun dihadapkan kepada ujian ya, dengan kecintaan kepada anak-anak. Ini kadang-kadang ya situasi seperti ini Allah datangkan dalam diri kita, kondisi di mana kita kemudian dihadapkan kepada pilihan ya, memenuhi ketaatan kepada Allah kah, atau kita tetap diam ya, berada di dalam kondisi memenuhi hajat dan keinginan ya, untuk memenuhi kecintaan kita kepada anak kita. Itu Allah akan datangkan ya, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ya, bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ya. Ya, bagi yang belum merasakan ketika situasi itu datang, karena pada prinsipnya kalau ditanya kapan Nabi Genji kira-kira ujian itu datang ya tentu setiap orang beda-beda sesuai dengan kondisi dan kadar keimanan masing-masing, sebagaimana Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak memberikan beban kepada manusia melainkan sesuai dengan kadar dan kesanggupan masing-masing. Ya, itu urusannya Allah, tapi akan datang ya, masa kepada kita di mana kemudian kecintaan kita kepada anak-anak kita ya harus berhadapan dengan ya, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan berbahagialah orang yang kemudian berhasil ya, mengabaikan kecintaan itu, kecintaan kepada anak-anak itu demi memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ya, memenuhi hajat dan kecintaannya kepada anak-anaknya. Nah, itulah ya bedanya sudut pandang kita kepada manusia dengan sudut pandang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan disamakan. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung di episode selanjutnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Genji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.